Ana Jibril. Wa man jamiluka ya Jibril. Siapa di sebelah Anda ya Jibril? Mikail. Heran. Rasulullah tanya, ayat naon Jibril? Tanya malam. Ini statement ini yang dipegang para ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, merupakan peristiwa tauhid, pernyataannya Sayyidina Jibril kepada Rasulullah. Ingat baik-baik ini kalimat-kalimatnya Sayyidina Jibril. Ya Nabi Allah Muhammad, belum pernah terjadi seperti malam ini. Malam ini seluruh langitnya Gusti Allah dihias, dan seluruh para malaikat ini malam memakai pakaian-pakaian kebesarannya menunggu Anda. Ya Nabi Allah Muhammad, belum pernah terjadi malam ini seluruh arwah Nabi dikumpulkan di satu tempat. Mereka semuanya menunggu kedatangan Anda. Ya Nabi Allah Muhammad, malam ini pengangkatan engkau dari Nabi Allah menjadi Rasulullah. Dahsyat. Tanggal 27 Rajab dikukuhkan oleh Allah, dari Nabi Allah menjadi Rasulullah. Rasulullah mau bangun, kata Jibril, jangan bangun. Kunaon Jibril? Kapan bangun? Kami akan mengoperasi. Sayyidina Mikail membantu Rasulullah. Dibuka dadanya. Operasinya malaikat itu 3 menit selesai. Bukan operasi di Mitra atau RSUP ini. Pak siapa? Pak Endi atau siapa itu? Tangga saya masuk ke tempatnya operasi, masuk setengah jam, keluar innalillahi modal. Ini operasinya malaikat. Dibuka dadanya selesai. Perhatikan, Sayyidina Mikail ingin berjalan dulu. Hadi. Ini kesian ibu-ibu ini ke alam nih, begini tuh. Miknya ini, soalnya ini, ibunya gini. Bingung saya. Loh, punya topi di sana. Ini lebih pinggir. Ambil. Kesian itu sampai gini. Atau mundurin bisa. Sudah. Ya, diteruskan. Ini ada Habib Lukman ini, tidak apa-apa ya. Ya. Ada guru kita dari Jawa Timur, Gus Arifin, ahli Torigo. Dia gak biasa ceramah, mendoakan umat Islam. Alhamdulillah. Selesai dioperasi, Mikail itu permisi. Ini yang saya bawa ini sesuatu yang di luar akal kita. Tapi ini membuktikan siapa ini Rasulullah. Mikail berkata, ya Nabi Allah, saya mau jalan dulu. Silahkan. Assalamualaikum ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa alaikassalamullah malaikatullah. Kita ini kok sama orang tua. Pak Jajan, saya jalan ya. Assalamualaikum. Itu sopan. Habibie sopan. Ini malaikat dahsyat. Dia salam sama Rasulullah. Begitu salam, assalamualaikum ya Nabi Allah wa alaikassalam ya malaikatillah. Itu malaikat Mikail itu nggak mau membelakangi Rasulullah. Dia nunduk kepalanya sambil wajahnya menghadap Rasulullah, jalannya mundur. Ini malaikat besar, hormat kepada Rasulullah. La ilaha illallah. Bikin maulid aja bid'ah. Isra Mi'raj bid'ah. Tak perlu gitu-gitu. Tak suka ya apa-apa. Nanti kita yang butuh sama Allah, butuh sama Rasulullah. Jalan. Gak lama.
sayapnya dibuka di depannya Kanjeng Nabi. Lututnya ke bumi. Syat. Assalamualaikum ya Nabi Allah. Waalaikumsalam. Sinten niki Jibril? Siapa ini kendaraanmu? Namanya apa? Petrus. Namanya apa? Rok. Ini rok aja ini. Buruk. Buruk ini bukan satu punyanya Allah, banyak. Para nabi-nabi itu suka memakai buruk. Nabi Allah Sulaiman, Nabi Allah Nuh, Nabi Allah Ibrahim, Nabi Allah Ismail. Para ulul azm itu banyak memakai buruk. Tapi buruknya Nabi ini anyar, crash, baru keluar dari dealer. Warnanya es putih, salju. Panjangnya 1 meter untuk one passenger, 1 penumpang. Pakai sayap. Wajahnya manusia, indah. Dibilang ganteng, bukan lagi. Dibilang cantik, bukan wanita. Memang ciptaannya Allah luar biasa. Di sininya krun. Pakai krun. Sebelah kanan zamrud, sebelah kiri merah delima, tengahnya berlian. Berlian bu, 1000 karat. John, 1000 karat. Ini ibu-ibu beli 2 karat. Sudah bingung mau nunjuk ke mana. 2 karat repot. Sampai nyari orang mau pameran nggak dapat tukang durian. Kemudian tukang duriannya orang Madura. Bang, berapa ini bang? Tukang durian marah. Gak dijual. Gue juga punya gigi mas. Ada lagi. Gak pernah hadir mauludan, punya cincin anyar. Begitu bangun, ya Nabi, 7 juta ini. Ini punyanya Rasulullah, 1000 karat. Ini kendaraanmu ya Rasulullah. Minta Rasulullah naik, Jibril sebelah kanan. Bismillahirrahmanirrahim. Lalu saya berhenti dulu di sini. Kenapa Nabi Muhammad dioperasi? Ini banyak ulama yang salah bahwa Nabi dibuka dadanya itu malam diambil kotoran-kotoran. Yang kotor itu yang ngomong. Nabi itu malam dibuka dadanya diambil tempat setan. Yang setan yang ini Nabi bersih. Salah satu kelebihannya daripada Samtud Duror ini dari kitab-kitab yang lainnya, di sini masalah pembedahan. Beliau Al-Habib Ali bin Muhammad Habsyi mengambil hadis An-Nasa'i dan Tirmidzi. Wa ma akhrajuhu min qalbi adab walakinnahu zaduhu tuhran ala tuhri. Gak dikeluarkan dari dada Kanjeng Nabi Muhammad. Beliau itu sudah bersih ditambah kebersihan. Maksudnya apa ditambah kebersihan? Ilmunya Allah. Loh, Beb, kenapa? Kok itu malam Rasulullah diberikan ilmu khusus dari Allah? Karena Nabi ini manusia. Ana basyarun mithlukum yuha ilayya. Aku ini manusia sama seperti kalian. Yang tidak sama, aku ini menerima wahyu dari Allah, menerima amanat langit dan bumi dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi itu malam dikasih ilmu khusus. Kenapa? Karena Nabi mau berjalan dengan kecepatan luar biasa. Nggak pakai jaket, nggak pakai helm, di atas. Lalu itu malam Nabi akan bersalaman dengan arwah-arwah para nabi-nabi. Pak, Bu, kalau orang sudah meninggal, itu roh sama jasad itu nggak bisa nempel. Karena ini kasar, roh itu halus. Di sini memerlukan ilmu khusus. Karena Rasulullah akan bertemu, bicara dan bersalaman kepada para nabi. Gak cukup itu.
Rasulullah itu malam naik ke langit-langit ya Allah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Gak cukup sampai di 7. Rasulullah sampai ke ufukil a'la. Paling tinggi di atasnya sudah tidak ada lagi. Top floor. Pak Jajang apa? Top. Guru Inggris Pak. Malam itu Rasulullah diberikan ilmu khusus dari Allah yang tidak didapatkan oleh siapapun kecuali Rasulullah. Sehingga ini ayat diteruskan, Asra bi abdihi lailan, malam perjalanan malam dari Masjidil Haram dan Masjidil. Lalu Allah itu mundurin, lingkarin. Barakna la liya, barakna haulahu. Aku beri keberkahan antara Mekah dan Palestina. Kenapa diberi keberkahan oleh Allah? Pak Bu, seluruh para nabi tidak keluar daripada 2 jalur ini, Mekah wal Madinah, Mekah wa Palestina. Di situ turun wahyu-wahyu ilahi, di situ turun ayat-ayat kebesarannya Allah, di situ turun daripada karomah-karomahnya Allah. Dan malam itu di dalam tafsir yang lain, Sya'rawi mengatakan bahwa malam itu perjalanan yang penuh keberkahan. Kenapa penuh keberkahan? Karena Rasulullah berhenti di Tursina, berhenti Rasulullah sholat. Kata tafsir Imam Jalalain, Imam Qurtubi mengatakan doa dan sholat rumah, ziarah Rasulullah kepada para nabi. Ini orang yang gak suka ziarah supaya tahu bahwa Nabi Muhammad itu Isra, berziarah kepada para nabi-nabi, tempat-tempatnya mereka. Lalu hebat, maha hebatnya Allah, diriwen tempatnya para nabi-nabi. Zamannya Musa, zamannya Nuh, zamannya Syuaib, zamannya Ilyas dan para nabi-nabi dikembalikan oleh Allah seperti di zamannya. Allahumma shalli wa sallim. Ini untuk Nabi saja. Linuriyahu min ayatnya. Malam itu aku tunjukkan sedikit daripada tanda-tanda kebesaranku. Sedikitnya Allah dahsyat. Tahu malam itu diriwen oleh Allah tempat-tempatnya para nabi. Lalu apa yang akan terjadi dengan umat-umatnya besok di yaumil qiyamah? Rasulullah melihat lelaki perutnya gede. Ditanya sama Rasulullah, man huwa ya Jibril? Siapa ini Jibril? Ini bagian dari umatmu. Dosa apa ya Jibril? Kok perutnya seperti rumahnya? Dia pemakan riba. Dia pemakan riba. 12 bayar 14. Jalan lagi Rasulullah, ngelihat lelaki dikasih besi, memukulkan ke kepalanya sampai rodeh kepalanya. Man huwa ya Jibril? Siapa ini ya Jibril? Ini bagian dari umatmu. Apa dosanya? Dia malas untuk melaksanakan sholat, sehingga ini hari Allah memberikan besi memukul kepalanya, hancur. Siapa dia ya Jibril? Bagian daripada umatmu. Jalan lagi sehingga Rasulullah, linuriyahu min ayatina. Aku paparkan sedikit daripada kebesaran-kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Lalu apa lagi? Rasulullah melihat bangkai. Sini orang datang dilihat, oh budul. Dengerin ini. Ini linuriyahu min ayatina. Rasulullah melihat satu lelaki dikasih makanan, makanan yang enak, nasi uduk, ayam segala macam. Ditolak, embung. Orang gelem aku. Monggo mas, boten. Lalu besok ke tempat sampah, pakai anjing, bangkai babu yang busuk. Heran Rasulullah, siapa ini orang ya Jibril? Dia umatmu. Dosa apa dia ya Jibril? Dikasih makanan enak, dia berangkat ke tempat bangkai. Ini dia mempunyai istri yang halal,
tapi suka jajan. Lagi. Nah, nanti kasih babi bangke segala macam. Punya istri dibikin ondel-ondel. Jalan lagi di sini Rasulullah nangis panjang. Ada jamaah yang lainnya. Linuriyahu min ayatina. Di sini Rasulullah menangis. Lihat wanita, Bu. Ini yang nyaut. Saya ngomong situ ini yang nyaut. Bu. Yang di belakang, Bu, dengar. Rasulullah pada malam itu menangis. Kenapa? Wanita diseret rambutnya. Tolong. Sudah gitu ditarik rambutnya oleh Jibril. Diikatkan ke besi. Maaf, 1000 maaf. 2 buah dadanya ditarik sama malaikat. Heran Rasulullah. Gak cukup itu. Bu, gak cukup begitu. Diambilkan api jahanam, ditaruh di kepalanya sampai meledak. Mati, dijadikan lagi. Waktu dijadikan lagi dempis. Ampun Gusti, ampun. Diseret lagi. Di sini Rasulullah menangis. Man hiya ya Jibril? Siapa ini wanita ya Jibril? Kok dosanya sampai diadab begini? Dia kalau keluar dari rumah ditunjukkan rambutnya sama lelaki-lelaki. Tidak cukup begitu, bajunya dibuka setengah badan supaya kelihatan dadanya. Hati-hati Bu, rezeki mati jodoh di tangan Allah. Jangan anaknya ibu-ibu biarkan tak pakai jilbab. Nanti Anda bakal ditunjuk oleh Allah, bisa terpelanting ke Siratal Mustaqim. Di bawahnya banyak tukang las. Jangan main-main. Di sini Rasulullah menangis. Jangan biarkan anak gadis-gadisnya keluar tanpa jilbab. Apalagi anak sekarang. Kalau maghrib bedaknya setengah kilo. Terus mecek kayak kuntilanak. Hati-hati. Ini agama, jangan ada yang tersinggung. Sampai Rasulullah di Masjidil Aqsa, innahu huwas samiul basir. Ini ayat terus terang aja, antum mungkin gak ini ayat membingungkan. Kenapa kok membingungkan? Mendengar dulu baru melihat. Kita ini biasanya melihat baru mendengar. Hafiz Lukman datang, oh datang, mau dengar. Gus Arifin datang dari Surabaya, kita mau dengar. Tapi ini sama Allah dibalik. Mendengar dulu baru melihat. Ternyata ini kodratnya kita semua manusia. Semua manusia kodratnya ini. Seorang ibu kok sudah melahirkan. Gara-gara lu Sofyan. Ya lama. Lahir. Dah kaget Bu. Mau melahirkan ibu. Deketin rumah sakit. Ini anak manusia lahir. Dia gak bisa melihat. Ingat Bu. Lahir seorang ibu melahirkan anak laki atau perempuan. Gak bisa melihat ini anak. Merem matanya. Nangis. Sehari 2 hari. Hari ketiga baru matanya goyang. Papa. Begitu hari ketiga, oh ini bapak gue ini, monyong amat. Bapaknya monyong, tapi bisa bikin anak. Subhanallah. Waktu si anak lahir, cepet-cepet adzankan. Ini ajaran Nabi. Anakmu walaupun belum melihat, tapi mendengar anak bayi ini. Adzankan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar.
sebelah kiri iqamah. Kayak kejadian 2 tahun yang lalu jamaah saya di Bogor, nggak punya anak, punya anak. Ingat omongan Nabi Mustafa, dari senangnya itu kopinya itu anak kelihatan. Dapat 2 bulan diperiksa sama dokter, congekinnya. Tuli kindangannya pecah. Bapaknya orang edan. Kok ngadanin pelan-pelan, Pak? Iya. Kalau keras kesian bayinya. Kalau keras sama ibunya, adanin. Sampai di Masjidil Aqsa, Rasulullah Jibril mengikat buruk Rasulullah masuk. Sebelah kanan Sayyidina Jibril. Dibukakan oleh Sayyidina Jibril pintu langit. Jangan lamun. Sudah lagi makan, tenang aja. Buka Rasulullah salam. Assalamualaikum ya sayyidil anbiya wal mursalin. Itu jawabannya kayak geledek. Waalaikumsalam. Yang kita kenal itu Nabi berapa? 20? 20? Bukan 25. Itu malam dikumpulkan semuanya. 124.000 arwah Nabi itu malam dikumpulkan semuanya oleh Allah untuk Nabi Muhammad SAW. Dan itu malam Allah memerintahkan imamukum Nabi Yuna Muhammad. Imamnya para nabi adalah Sayyidina Muhammad. Rasulullah minta jadi imam. Selesai imam bersalaman temu bicara sebagai mereka bubar. Tinggal Rasulullah naik ke langit-langit Allah. Ayatnya panjang, tapi saya mau bacain sebagai barokah. Di sini banyak jemaah. Surat An-Najm ayat 1 sampai 18. Bismillahirrahmanirrahim. Wan najmi idza hawa ma dhalla sahibukum wa ma ghawa wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyun yuha 'allamahu shadidul quwa dhu mirratin fastawa wa huwa bil ufuqil a'la thumma dana fatadalla fakana qaba qausaini aw adna fa'auha ila 'abdihi ma auha ma kadzabal fuadu ma ra'a afatumarunahu ala ma yara wa laqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha indaha jannatul ma'wa idh yakhsha sidrata ma yaghsha ma zaghal basaru wa ma tagha laqad ra'a min ayati rabbihil kubra. Allah. Kalau Isra linuriyahu min ayatina, aku paparkan sedikit tanda-tanda terbesarku. Waktu Mi'raj ditutup, lakot sudah kekasihku Muhammad sudah melihat seluruh tanda-tanda kebesaranku aku Allah. Gak ada diliwati oleh Rasulullah. Dari 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sampai di 7 Sayyidina Jibril sujud. Sebelum dia sujud dia mengatakan, ya Nabi Allah, ya Nabi Allah, saya sampai di sini, saya nggak bisa meneruskan. Kenapa ya Jibril? Kalau aku melangkah, sayapku terbakar. Hanya engkau seorang ya Nabi Allah. Ya Jibril, coba adik-adik jangan rame. Bu, ya Jibril, engkau itu bersama-sama aku dari Mekah sampai ke Palestina, Masjidil Aqsa, sampai di atas kau biarkan aku sendiri. Ya Nabi Allah Muhammad,
Siapapun dia, apapun makomnya, derajatnya dia, tidak bisa melebihi tempat ini. Dan ini tempatku yang paling tinggi, ya Nabi Allah Muhammad, kecuali engkau yang bisa naik ke atas. Itu perlunya dioperasi dada. Terus Jibril itu sujud. Begitu mangkat, berubah wajahnya. Walaqad ra'ahu nazlatan ukhra inda sidratil muntaha. Bahwa Rasulullah melihat perangai Jibril asli yang kedua kali. Yang pertama di mana? Di Gua Hira. Turun ayat Iqra bismi rabbikal ladzi. Yang kedua di sidratil muntaha. Imam Jalalain dalam tafsirnya mengatakan apa? Sayapnya Jibril. Coba adik-adik itu jangan rame. Sayapnya Jibril itu yang kiri nggak dikeluarkan, yang kanan saja keluarkan. Itu bisa nutup dunia. Bayangkan ciptaan Allah yang begitu hebat. Sayap kanannya kalau dikeluarkan bisa tutup dunia, yang kiri pensiun. Lalu Rasulullah naik Baitul Ma'mur. Ada apa di Baitul Ma'mur? Lauhin Mahfud. Lauhin Mahfud itu gak ada yang tahu. Ini manajemennya Allah. Seorang ibu kalau sudah hamil 4 bulan, 4 bulan, lalu Allah memerintahkan malaikat, tiupkan itu di perutnya janinnya si Lela. Ditentukan oleh Allah laki atau wanita. Lalu Allah menulis di Lauhin Mahfud, si Lela akan melahirkan tanggal sekian, anaknya laki, umurnya, rezekinya, lalu apa? Jodohnya. Ini nggak bisa dirubah. Ini rahasianya Allah. Yang bisa merubah Allah. Dengan apa Allah merubah? Kalau hambanya memohon sama Allah. Seperti Anda ditakdirkan tidak bisa ke haji, tapi habis sholat, ya Allah, supaya ditakdirkan pergi ke haji. Habis sholat pergi ke haji. Allah yang merubah. Kata Rasulullah, la yuraddul qada'u illa bidu'a. Takdir tidak bisa berubah kecuali permohonan seorang hamba. Makanya kalau habis sholat, jangan dulu yang cingkrang-cingkrang. Habis sholat, saya ini 11 masjid di Jakarta, tiap Jumat keliling. Yang saya heran tuh datangnya cepat, datang, tapi pulangnya paling cepat. Saya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Jalan. Saya tanya, kenapa ini orang kok cepat keluar? Mungkin sandalnya takut hilang. Minta sama Allah. Apalagi sholat malam, mohon sama Allah supaya takdir nasib kita ini bagus. Jangan ngelihat orang kaya sakit hati, ngelihat orang punya mobil sakit hati. Mohon sama Allah. Dia manusia, Anda manusia. Dia ikhtiar, Anda ikhtiar. Mohon sama Allah supaya dirubah nasib kita. Jangan pergi ke dukun. Syirik itu tidak. Habis Baitul Ma'mur naik di atas. Waktu Rasulullah sampai di atas, aku gak pernah merasakan seperti itu. Tenang, dingin. Langsung Rasulullah sujud. Terus duduk i'tidal, mengucapkan at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatu. Dijawab oleh Allah, assalamu alaika ayuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Diam Rasulullah, menundukkan kepala, pelan-pelan angkat tangannya sambil memandang ke atas bawah. Assalamu alaina wa ala ibadillahis. Aku bertutur salam dan takdim wa takrim kepada engkau wahai Zat yang Maha Agung, serta umatku yang soleh. Bayangin Rasulullah itu bukan sendirian,
membawa umatnya yang soleh. Kalau kita ini soleh, apalagi membesarkan Isra dan Mi'raj, kita mendapatkan saham, salam-salam Rasulullah, takdim wa ta'dib kepada Gusti Allah Jalla Jalla. Lalu Allah berfirman, "Qumi wa taqaddumi ya Habibi Muhammad." Engkau berdiri dan majulah. Rasulullah membungkuk. Fakana qaba qausaini aw adna fa auha ila abdihi ma auha. Rasulullah sama Gusti Allah itu dekat seperti panah dengan musuhnya. Di situ Allah fa auha ila abdihi, aku wahyukan kepada kekasihku Muhammad tentang salat. Maka tabal fuadu maro'a, apa yang dilihat oleh Rasulullah bukan halusinasi, bukan hayal, bukan dongeng, dalam keadaan sadar. Hanya Rasulullah, lainnya tidak ada. Dari Masjidil Haram Mekah, Palestina ini, sebetulnya sholat itu memang ada, tapi tujuannya bukan itu saja. Tujuannya bukan sholat saja. Itu malam Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan Nabi Muhammad Rasulullah. Itu malam Allah Subhanahu wa taala mengukuhkan kepada seluruh alam malakut bahwa ini Habibku, ini imam kalian, ini kekasihku Muhammad. Pintu surga aku serahkan kepada Muhammad. Seluruh nabi semuanya di belakang Muhammad. Dialah pilihanku. Itu malam Ifrit mengejar Rasulullah, gak bisa. Iblis gak bisa. Allah SWT menjadikan dunia seperti wanita tua, lalu menjadikan hal-hal. Lalu kenapa Allah SWT menunjukkan di yaumil kiamah tentang adab-adab? Dari saking cintanya Allah kepada kanjeng Nabi Muhammad, jangan sampai besok di yaumil kiamah Rasulullah gusar. Ini loh, daripada permainan, daripada seadanya umatmu yang mengaku umatmu tetapi dia nggak benar, aku tunjukkan adab-adabnya buat mereka agar besok Rasulullah nggak gusar, nggak kaget. Itu malam penonjolan figur Rasulullah. Itu malam ditonjolkan Nabi Muhammad. Siapa ini Nabi Muhammad? Malaikat sendiri itu nggak bisa menghitung berapa banyaknya. Mereka melihat Rasulullah. Itu malam melihat Rasulullah. Dunia melihat Rasulullah. Iblis melihat Rasulullah, nggak bisa bergerak. Ifrit melihat Rasulullah, nggak bisa bergerak. Seperti dirantai kakinya. Dan Rasulullah berjalan. Begitu hebatnya. Kita ini umat Muhammad, cintailah Rasulullah. Kita ini nggak punya amal. Bohong. Munafik kita ini. Yang dipikirkan tiap hari duit, mau tidur duit. Mari cintailah Rasulullah. Banyakilah apalagi bulan Rajab, istighfar, astagfirullahaladzim sama salawat yang banyak. Supaya apa? Supaya kita ini dekat sama Rasulullah. Rasulullah pernah ditanya sama sahabat, ya Rasulullah, ini hari kau makan bersamaku, ini hari kau berperang, sholat bersamaku. Pakai fakot dan bagaimana besok ya Rasulullah? Apakah engkau bersama-sama kami? Apa kata Rasulullah? Besok umatku yang dekat dengan aku baca salawat kepada aku. Selama semasa hidupnya membaca salawat kepada aku. Ayo 3 kali sebagai penutup. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Sayyidina Muhammad, Allahumma Sayyidina Muhammad, Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad. Sekali salawat aja, sekali salawat belum bangun dikasih 3 hal oleh Allah. Hadis yani, Pak polisi kok sampean ini gas baca salawat. Ibu-ibu walaupun halangan beli softtek tetap baca salawat, nggak apa-apa. Ente keluar nggak ada wudhu baca salawat, nggak apa-apa. Yang paling hebat apa? Megang tasbih terang-terangan jalan di jalanan ini, baca tasbih kayak pendekar Cina yang mabuk.
Tapi yang dibaca salawat tetap dicatat. Man shalla alayya wahidatan sallallahu alaihi asyra hasanat wa yamhu asyra sayyiat wa rafa'allahu asyra. Sekali kita salawat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina, belum bangun dapat 3 10 pahala. Dosa kita diambil 10, enggak cukup ditambah lagi oleh Allah, apalagi diangkat derajat kehidupan kita 10 derajat sekali salawat. Sudahlah, cintailah Rasulullah. Ente sampai rumah nanti habis makan kebuli, ya, itu pulang di rumah, ente pikir omongannya Habib. Jangan sekarang. Orang kalau nggak sholat, jangan mengharapkan masuk surga. Siapapun dia, kalau nggak sholat, ramun hati bikro. Lihat anak. Siapapun dia, kalau dia nggak sholat, jangan mengharapkan surganya. Sholat yang wajib berapa? 5? Ada sholat sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah, sholat witir, sholat tahajud, sholat tarawih, sholat sunnah tasbih, sholat duha, sholat mayit. Pak, Bu, apapun rukuk sujud kita kepada Allah, kalau di dalam sholat kita wajib maupun sunnah, kalau tidak membaca salawat kepada Nabi Muhammad, tidak diterima sholatnya. Anda sekarang semuanya berpikir, siapa ini Rasulullah? Kita nggak punya daya, banyak dosa, melek mata dosa, mau tidur dosa, apalagi Bu lihat suami monyong, suami ngeliat istri bawel, anak segala macam. Banyakilah sholawat di rumah kita, adem. Kalau ibu-ibu banyak salawat, awet muda, nggak tua-tua, sampai yomil kiamah. Ya, tetap awet muda, apalagi bedaknya dibacain. Allahumma sholli. Ya, salawat jangan ditinggalkan. Nah, inilah insya Allah kepada jamaah. Sebelum saya akhiri, khusus pria, tanggal 11 Ramadan, haul sahibur ratib, dan pembagian kupon sebelum sholat isya. Ya, jadi masalahnya hadiahnya pun terbatas. Kalau nggak dapat kupon ya kesian. Makanya datang buka puasa di sini, acaranya tahlil, lalu kita sholat maghrib berjamaah, terus antum keluar merokok dulu kopi, azan isya, baru mulai tarawih dan dibagikan kupon. Insyaallah semuanya dapat kebahagiaan. Ibu-ibu saya nggak undang, kenapa? Karena ibu-ibu itu pilarnya rumah tangga. Kalau ditinggalkan rumahnya, kesian mantunya, kesian bapaknya. Yang puasa kan nunggu. Bu, saya tambahin juga. Kalau ibu lagi berhalangan nggak puasa, tetap masakan. Pahalanya suami, mantu atau anak, ibu tetap dapat sama, nggak kurang. Jangan mentang-mentang nggak sholat, saya nanya, jangan. Masakan lebih enak lagi, sudah bisa dicicipi kan. Nah itu, insya Allah kita masuk ke bulan puasa dengan alhamdulillah, dengan senang hati, sehat. Nah, jadi saya sekali lagi tanggal 11 Ramadan, dan ini khotim tarawih yang pertama di DKI Jakarta dan sejabodetabek. Di sini mulai, dari sini terus nanti sampai akhir daripada Ramadan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini